harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Shalom teman-teman Zebaut yang ada di rumah. Kalian senang? Kita di sini juga senang. Kita bahagia dan penuh sukacita. Nah, sebelumnya aku mau nanya kabar nih. Kabarku hari ini luar biasa. Lalu Kak Ian gimana kabarnya? Aku sih baik, seneng juga hari ini. Wah, puji Tuhan. Terus Kak Jimmy gimana kabarnya? Aku sih baik, Kak. Oh, cuma aku puji ada Tuhan. sedikit pergumulan, Kak, dalam hidup aku. Gitu. Iya, cuma aku tetap dekat sama Tuhan. Puji Tuhan, berarti responnya bagus. Kalau ada pergumulan tuh kita jangan jauh dari Tuhan, tapi kita harus semakin dekat. Nah, pas banget lagu pertama kita nanti untuk memulai ibadah itu judulnya Hanya Dekat Allahku. Nah, kalian boleh duduk, ayo kita mau siap-siap untuk lagu pertama. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu
tangan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Nah, Kak Jimmy, Kak Ian, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Nah, kepada yang bertugas doa pembukaan, dipersilakan. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang kami beristirahat di malam hari tadi ya Bapak. Terima kasih Engkau telah membangunkan di pagi hari ini dengan keadaan sehat, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mulai sekolah minggu kami berkat-Lah dari awal, pertengahan hingga akhir, hingganya nanti kami mendapatkan firman-Nya Tuhan yang hanya daripada-Mu saja. Bapak, berkati sekolah minggu ini, semoga kami dapat memahami materi dan apa yang dipelajari di sekolah minggu ini ya Bapak. Bapak, berkatilah kami juga nanti ingin melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah dari pagi, siang, sore, hingga malam hari kami beraktivitas di luar rumah maupun dalam rumah. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Terima kasih yang telah memimpin doa pembukaan. Nah, Mbak Galung, sekarang kita mau masuki firman Tuhan nih. Wah, aku udah siap. Untuk teman-teman, kita siapkan hati kita. Nah, sambil kita mengangkat satu lagu pujian bersamamu. Yuk, Kak Ian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa kami lewati semua. Bersama-Mu Bapa,
buat kakak yang bertugas firman, dipersilakan. Silakan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana adik-adik semua sudah mandi, sudah rapi? Kita akan ibadah hari ini. Silahkan persiapkan buku tulis, alat tulis, dan Alkitab. Adik-adik sekalian, tema ibadah minggu ini terambil dari materi yang diberikan dari Sunede, yaitu menghadapi pergumulan bersama Kristus. Menghadapi pergumulan bersama Kristus. Bacaan Alkitabnya terambil dari Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 21. Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 21. Mari adik-adik kita awali ibadah kita ini dengan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan yang kami tinggikan, kami sembah, kami sebut dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan muji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkenan serta istirahat tidur kami. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami hendak memuji, membesarkan, menghadap Engkau Tuhan, Tuhan sebelumnya kiranya berkenan mempersiapkan hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Engkau persiapkan setiap kakak-kakak yang terlibat dalam ibadah ini, mulai dari MC, song leader, pendoa, pemusik, juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang anak-Mu beritakan baik dan benar di hadapan Engkau. Tuhan juga berkenan persiapkan adik-adik remaja, persiapkan mereka untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang tidak sempurna, Tuhan kiranya berkenan sempurnakan. Doa ini hanya kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penyelamat kami. Amin. Baik adik-adik, saya ulang tema hari ini adalah menghadapi pergumulan bersama Kristus. Bacaannya terambil dari Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 21. Demikian saya bacakan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu
memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Adik-adik sekalian, di sini sesuai tema menghadapi pergumulan bersama Kristus. Adik-adik sekalian, bahwa kita semua tidak terlepas dari pergumulan, mau dewasa maupun anak-anak. Adik-adik sekalian, ada pengantar materi hari ini, saya bacakan. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mental Health Foundation pada tahun 2019 kepada mereka berusia antara 14 sampai 20 tahun. Dari penelitian terhadap kurang lebih 2.500 anak muda itu didapatkan data sebagai berikut. Hanya 54% saja yang merasa mampu mengungkapkan emosinya kepada orang lain. Sisanya mengatakan bahwa mereka merasa tidak memiliki persahabatan, sering merasa ditinggalkan, merasa terisolasi dari orang lain. 1 dari 7 orang muda mengatakan bahwa mereka tidak memiliki orang dewasa yang dapat dipercaya untuk meminta nasihat dan dukungan jika mereka mengalami masalah. Salah satu kekhawatiran yang muncul dari hasil penelitian itu adalah kenyataan bahwa banyak anak muda yang merasa terisolasi atau tidak tahu kemana mereka dapat berpaling jika mereka mengalami permasalahan. Apakah remaja gereja juga mengalami dan merasakan hal demikian? Adik-adik sekalian, pergumulan yang kita hadapi itu harus kita hadapi. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus menjadikan kita bukan menjadi anak gampangan. Tuhan akan membentuk, akan mengajar kita supaya kita makin baik di hadapan Tuhan. Jadi kita berkualitas di dalam hidup kita dan kita bisa menjadi teladan bagi teman-teman kita. Untuk menjadi teladan bagi lingkungan, bagi teman-teman kita, bagi saudara, bagaimana caranya? Selalu kita menyediakan waktu, meluangkan waktu kita untuk menghadap ke Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Bagaimana kita sering berdoa, bagaimana kita bersaat teduh, bagaimana memprioritaskan waktu kita untuk Tuhan. Adik-adik, bentukan Tuhan itu tidak mudah. Tapi dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dengan beriman kepada Tuhan Yesus, kita akan bisa melewati pergumulan yang kita hadapi. Remaja itu biasanya apa sih pergumulannya? Mendapat tekanan dari lingkungan, dari keluarga, dari sekolah mungkin. Merasa kecewa terhadap diri sendiri karena ketidakmampuannya, atau merasa kecewa dengan teman, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak. Itu yang biasanya kita hadapi. Adik-adik sekalian, apapun pergumulannya tadi disampaikan, Tuhan itu datang bukan hanya untuk orang tertindas, tawanan, orang miskin, tapi Tuhan juga mau menyampaikan bahwa Dia datang untuk kita semua. Dia datang untuk mendengar kita semua. Mari adik-adik kita biasakan, bukan hanya saat bahagia kita memuji Tuhan, tapi marilah keluh kesah kita sampaikan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah Tuhan langsung menjawab?
itu adalah kuasa Tuhan. Hari ini dijawab atau besok atau lusa itu kuasa Tuhan. Tapi yang jelas bahwa Tuhan selalu hadir melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan biar kita makin kuat. Anak Tuhan itu akan menjadi kuat, menjadi teladan dalam kehidupan, dalam bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Adik-adik sekalian, untuk melatih diri kita, untuk mengatasi segala pergumulan kita, caranya ya kita sering baca Alkitab, sering menghadap Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dalam ibadah, mungkin ibadah online, menjadi pendoa mungkin, ya, bersaksi dan sebagainya. Itu melatih kita makin pede, ya, di hadapan Tuhan juga. Itulah adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Sekali lagi adik-adik, Tuhan itu ada dan Tuhan tidak tinggal diam atas pergumulan kita. Mari kita menjadi anak yang baik, anak yang selalu mengandalkan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu selalu baik kepada kita. Mari kita biasakan selalu menghadap Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Itulah adik-adik, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi kita semua dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita introspeksi mulai hari ini, apakah kita sering mengandalkan kekuatan sendiri atau kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap menghadapi permasalahan pergumulan kita. Mari kita tutup ibadah ini, kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah selesai ibadah online hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini kami dikuatkan, diingatkan untuk selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap permasalahan pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang muatkan kami dalam setiap pergumulan kami di lingkungan kami, di keluarga maupun di sekolahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang tidak sempurna, Tuhan berkenan sempurnakan. Terima kasih Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Amin. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom teman-teman, mari kita kumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya, mari kita baca dasar persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan dalam 2 cara. Cara yang pertama, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberi keterangan persembahan sekolah minggu, dan kemudian diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Cara yang kedua, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 074 091 6429. Dan jangan lupa untuk juga menyertakan bukti transfer dan diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kalau kami boleh kembali beribadah online bersama-sama dengan teman kami pada hari ini.
Kalau kami tadi sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat menjadi persembahan yang baik bagi pelayanan kami di gereja kami. Namun terlebih dari itu Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Teman-teman Zebaot, sebelum kita mau mengakhiri ibadah ini, kita mau nyanyi lagu satu lagi dulu. Judulnya Di Badai Topan Dunia. Tahu ya Kak Jimmy, Kak Ian tahu ya. Yuk kita nyanyi Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Asik banget deh lagunya tuh, kayak gitu lagi nendang kuda gitu loh. Nah, untuk petugas doa penutup dipersilakan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, bila mana saat ini kami masih bisa merasakan ibadah di rumah kami masing-masing. Berkati juga Tuhan teman-teman kami, agar mereka tetap semangat dalam melayani-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini, kiranya Engkau sertai dan lindungi mereka. Jauh dari kata sempurna Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita nggak lupa
kawan-kawan kita hari ini ada yang berulang tahun. Oh, di bulan Di Januari, bulan Januari, ini. Berarti betul. dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kita raya ini hari ini. Betul. Wah, puji Tuhan buat Puji adik Tuhan. buat teman-teman di rumah yang Di rumah. nambah umur ya. Nambah umur, betul. Berarti makin dewasa. dewasa. Makin bertumbuh dalam iman. Dan Nah, makin takut akan Tuhan. ya betul itu. Nah, kalau gitu kita mau nyanyi lagu selamat ulang tahun ya. tahun, betul. Oke, ayo Pak Ayo, Pak Ian. Ian. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpinan kamu. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Padamu kawan. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Selamat ulang kawan-kawan di tahun. rumah. Nah, kayak gini kalian kita sudah selesai ibadah pada tanggal 23 ini. Nah, jangan lupa buat kawan-kawan Jebot yang ada di rumah untuk beribadah kembali di minggu berikutnya karena setiap minggu pasti ada ibadah lagi. Nah, ibadah online ya, kita masih online. Masih online. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang ada di rumah selalu cuci tangan. Terus apa lagi Kak Jangan Jimmy? lupa memakai terus masker. Oh ya masker. Kalau kalian Jaga jarak. oh jaga jarak ya, kayak kita dari tadi jaga jarak. Nah, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus Dadah, memberkati. Berkati. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan.